أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin
Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil ihsan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin. Wa na'udzu bika minadh dhalimin. Wa na'udzu bika minal fasikin. Wa na'udzu bika minal munafikin. Wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang sejuk ini kita bersama-sama bisa melanjutkan kajian kita untuk berhaqqa tilawatih, untuk berhaqqa tuqatih, dan untuk berhaqqa jihadi. Surat kedua ayat 121, juga surat Ali Imran ayat 102 sampai 200, dan surat Al-Hajj ayat 78. Mudah-mudahan dengan wasilah ini, dengan tafaqquh fiddin ini, surat 9 ayat 122, kita bisa menjaga diri. Seorang suami menjadi suami yang baik karena dia bisa menjaga dirinya dengan baik. Seorang istri akan menjadi istri yang solihah karena dia bisa menjaga dirinya dan senantiasa berbuat baik. Demikian pula anak-anak, cucu-cucu kita diharapkan juga menjadi anak-anak yang baik dan cucu-cucu yang baik, yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan iman yang kokoh. Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bersungguh-sungguh ya Dek di dalam hidupnya itu ya Dek. Jadi dia mengerti tugas hidupnya, dia mengerti tujuan hidupnya, dia mengerti fungsi hidupnya ya Dek. Jadi luar biasa, bersyukurlah kepada Allah apabila ayah dan ibu kita, ayah dan ibu guru kita, serta anak cucu kita, serta umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, tugas hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi luar biasa Dek ya. Yang namanya ibadah itu mencakup ya segala ucap, segala perbuatan ya Dek, yang kesemuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ibadah. Dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali ya Dek. Jadi kalau kita bangun dari tidur kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kita mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut ya Dek. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi bernilai ibadah ya Dek. Jadi namanya hidup husnul, hidup yang hasanah, hidup yang baik. Makanya kita minta sama Gusti Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah agar diberikan fid dunya hasanah ya Dek. Punya ayah yang baik, punya ibu yang baik, punya kakak yang baik, punya adik yang baik, punya teman-teman yang baik, itu termasuk hasanah di dunia ya Dek. Termasuk kita punya ilmu nafi ya, ilmu yang bermanfaat, kita bersungguh-sungguh ya Dek, bangkit, berdiri, maju ya dengan mulia. Nah, hidup ini dengan mulia atau mati dalam keadaan syahid, itu adalah tugas suci dan cita-cita mulia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan umat yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi biru ya Dek, Kota Baru Ndriyorejo Gresik ini, Jawa Timur Indonesia dan wilayah sekitarnya dan seluruhnya ya Dek, mudah-mudahan dijadikan bumi yang aman, nyaman ya, penduduknya orang-orang yang beriman, takwa, solih dan solihah. Demikian juga anak cucu keturunannya juga solih dan solihah dan senantiasa beriman dan takwa. Mudah-mudahan Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Dek. Jadi kalau dia berbuat maksiat ya, segera bertaubat agar selamat dunia akhirat. Surat 34 Saba namanya, ayat 15. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita perhatikan Dek. Jadi ternyata luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita mau belajar tentang kehidupan ya Dek, itu contohnya adalah ayah dan ibu kita ya Dek. Ada seorang suami ya Dek ya, dia selalu berusaha ya Dek ya, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin jadi seorang suami ya, agar yang namanya anak-anak cucunya itu bisa mentaati Islam. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengajarkan yang namanya Islam, iman dan ihsan kepada anak, suami, istri, dan cucu-cucunya untuk senantiasa di dalam Islam ya Dek. Menjaga dirinya ya Dek, menjaga istrinya, menjaga anak cucunya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Dan juga Dek, di laki-laki itu ternyata luar biasa. Jadilah lelaki yang baik atau lelaki idaman namanya ya Dek ya. Dia bisa melindungi istrinya, bisa melindungi ya anak-anak cucunya. Dia disebut ayah karena apa Dek? Jadi ngayahi semuanya, diayahi sama ayah ya. Tentang sandang, pangan, papan, semuanya ayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan ya Dek, seorang laki-laki yang beriman takwa itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala imam orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa jadi imam istrinya, bisa jadi imam anak cucunya ya. Ini luar biasa Dek. Surat Al-Furqan ayat 74 jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya mudah-mudahan ya Dek, bapak kita ya yang masih hidup ini diberikan ya, dan ibu kita Dek ini yang masih hidup, dan juga keluarga besar kita doakan mudah-mudahan
ya, kaum muslimin muslimat juga yang masih hidup diberikan mudah-mudahan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Kalau kabundut sudah meninggal dunia, maka kita tetap berbakti kepadanya, yaitu mengingat pesan-pesan baiknya ayah ibu kita itu selama hidup itu, untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk senantiasa menjaga sholat ya Dek, juga ngaji, juga berbuat baik ya. Itu adalah pesan-pesan dari ayah dan ibu kita. Kemudian Dek, Allah di surat An-Nisa 34 itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini loh, ibu atau istri yang baik itu satu, taat kepada Allah Dek. Jadi sholatnya jangkep Dek, ya poso, ya sholat ya Dek, ya, rukun Islamnya jangkep, rukun imannya jangkep ya Dek, ya. Kemudian dia menjaga diri Dek, jadi pintar menjaga diri Dek, ya. Jadi istri ini seperti itu, kalau ingin selamat maka taatlah dan carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang istri itu apabila dia itu istri yang solihah ya, anak-anak itu anak yang solihah, itu taat pada Allah, taat pada Rasulullah, taat kepada ayahnya, taat kepada ibunya, dan dia senantiasa menutup aurat ya Dek. Begitu Dek. Jadi kita belajar ya Dek. Kemudian Dek, di surat 24 namanya An-Nur ayat 26, perempuan ya Dek, perempuan keji itu untuk laki-laki keji. Coba kita lihat Dek, di Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Jadi Dek, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Dek, khususnya anak-anak kita Dek, siswa-siswi kita ya, generasi-generasi muda ini Dek, yang putra dan yang generasi putri. Maka mudah-mudahan nanti Allah jodohkan yang namanya generasi muda ini mendapat pemuda yang baik, akan mendapatkan pemudi yang baik. Jadi pemuda yang baik Allah akan mempertemukan dengan pemudi yang baik. Amin ya robbal alamin. Termasuk riwayat Imam Muslim Dek. Jadi yang pertama ya, dilihat hartanya. Ternyata harta ini juga penting Dek. Jadi betapa senangnya kalau kita ini menikah ya dengan seorang istri ya, yang mereka itu keluarga besarnya adalah orang yang kaya ya, kaya raya, yang beriman, takwa dan dermawan ya. Kaya tapi dermawan, luar biasa Dek. Pilih satu. Yang kedua karena kedudukannya. Nah, ini nasabnya Dek ya. Jadi anaknya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, keluarga dari mana, itu harus diperhatikan. Jadi pilihlah dari keluarga-keluarga yang baik. Yang ketiga karena parasnya, nah kecantikannya ya Dek. Jadi milih yang cantik ya. Nah, tapi Dek, namanya harta, namanya kedudukan, namanya paras, itu semua tidak abadi ya Dek. Kalau sudah
namanya harta itu biasanya awalnya kaya, bisa jadi akhirnya habis jadi miskin. Ya, kedudukannya mungkin anaknya orang yang berpangkat dulu, tapi akhirnya pensiun yo gak duwe pangkat. Jadi parasnya dulu cantik, tampan, akhirnya kalau tua yo jadi tua. Jadi namanya manusia ya, Dik. Yang keempat karena agamanya, ya. Jadi maka kamu pilih karena agamanya atau karena keislamannya yang kokoh, imannya yang kokoh. Sebab kalau tidak demikian, kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Loh, Dek, agama nomor 1 ternyata, Dek. Ya, agamanya, kesolehannya, ya, kesolihahannya ya, Dek. Jadi begitu. Kemudian ada lagi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pasangan ya, Dek, antara pemuda dan pemudi itu, atau antara suami dan istri itu diibarat seperti ruh, Dek, ya. Ruh itu seperti tentara yang berpasang-pasangan, loh, Dek, ya, saling mengenal sebelum menyatu, loh. Makanya kalau tak kenal maka tak sayang, ya, maka tak kenal maka tak aruf, kenalan kepribadiannya gimana ya, Dek. Pokoknya ta'aruf dengan cara yang islami. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi, dan yang saling mengingkari akan berselisih, Dek. Jadi kalau sebelum nikah itu suka bercekcok, ya, suka berseberangan, ya nanti dikhawatirkan kalau terjadi pernikahan, ya bisa jadi aku ke sini, kamu ke sana, aku ke sana, kamu ke sini, akhirnya tidak ketemu, akhirnya berselisih terus. Karena berselisih terus, ya, salah paham, gagal paham, akhirnya pegatan, loh, Dek. Makanya hati-hati, dimatangkan dulu, ya. Jadi begitu. Cari yang soleh, solihah. Hadis riwayat Muslim, Dek, ya. Jadi dunia ini termasuk perhiasan, ya. Dunia ini kayak perhiasannya itu anak-anak cucu, ya. Yang laki namanya soleh, yang namanya perempuan solihah. Jadi Nabi mengatakan dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solihah. Jadi begitu, ya. Teman dalam kesusahan, kalau dia beriman itu begitu, Dek. Bisa jadi teman, ya, dalam kesusahan untuk mengatasi segala permasalahan. Itu istri yang beriman itu bisa. Tapi kalau istri itu tidak beriman, pada saat seorang suami itu ada masalah, malah dia bikin masalah juga. Ya, ini namanya suami bisa stroke, ya, gara-gara ulah seorang istri yang tidak beriman, ya, Dek. Jadi istri yang solehah itu cintanya sejati, Dek, ya, cintanya sejati, ya, setianya itu luar biasa, dari hidup sampai mati, bahkan sampai surganya nanti, loh, Dek. Ini luar biasa, Dek. Jadi cita-cita seorang suami istri itu adalah punya cinta yang sejati, ya, dari hidup sampai mati, sampai di surga nanti, loh, Dek. Itu cita-cita, Dek, ya, cita-cita suci dan mulia keluarga Islam itu seperti itu. Surat Ghafir, Dek, ayatnya 8 sampai 9. Terus carilah yang subur. Jadi nikahilah perempuan yang penyayang, pengasih, subur, karena aku bangga dengan umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Dek. Jadi yang penyayang, yang pendidikannya baik, ya. Kalau keluarga kami ini keluarga guru, Dek. Jadi ayah kami guru, mertua kami guru, jadi adik-adik kami juga guru semuanya. Kami dibesarkan dari keluarga guru, ya, guru PAI, ya, guru baca Al-Quran. Jadi alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah dijadikan keluarga
besar kami adalah keluarga guru. Oleh karena itu mudah-mudahan yang namanya guru-guru pendidik ini nanti mampu mendidik dirinya, keluarga besarnya, dan siswa-siswinya untuk menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia dan mempunyai prestasi selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Kemudian tadi di surah Al-Baqarah 221, agamanya Islam ya, supaya bisa bertanggung jawab ya kemudian lembut kepribadiannya. Itu semua bisa dicari ya. Sebelum kita nikah kita harus ta'aruf tadi ya, kenalan dulu ya. Jangan sampai nikah itu tidak kenalan, nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mari kita lihat di surat yang kita bahas pada pagi hari ini, Al-Baqarah 221. Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik kecuali kalau mereka telah beriman loh agamane nomor 1 yo ojo sampai kepencut laki-laki mukmin kepencut karo wong musyrik ya ojo bedo dalane ya. Kalau orang mukmin ikut cita-citanya ke surga, tapi kalau orang musyrik itu cita-citanya ke neraka lho masuk gelem ya disate ning neraka sak anak cucuke ya. Surat Az-Zumar ya ayat 71 sampai 72 dilebokno neraka bareng-bareng sak keluarga besare lho. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang musyrik. Naudzubillah ya walaupun wayu ojo sampai kepencut ya nikahilah wanita-wanita yang beragama Islam kecuali kalau mereka telah beriman. Lah nek gelem syahadat yo dinikahi syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pun kalau kadang-kadang kalau tidak dalam imannya ya kadang-kadang balik meneh mari dinikahi akhirnya terus ono masalah, ono ujian yang namanya laki-laki musyrik itu balik ning musyrik meneh. Makanya usahakan pilih dari keluarga-keluarga yang islami ya walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya dan sebagainya. Ya laki yo ganteng, nek wedok yo ayu. Ojo sampai wong wedok malah naksir namanya pemuda tapi pemuda musyrik ya, juga jangan ya budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka lho sampai budak itu loh sing beriman ya laki-laki perempuan budak yang beriman itu lebih baik daripada kamu menikahi orang yang dermawan, orang yang kaya raya, yang terpandang, tapi dia orang musyrik loh elek iku ya. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati dan berakhlak loh. Pilih akhlak yang berbudi luhur tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bersabda, jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya. Mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka. Janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya. Mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya atau iman dan akhlaknya ya. Iman yang baik, Islamnya yang baik, dan akhlaknya yang berbudi luhur. Budak perempuan yang hitam tetapi beragama Islam lebih baik dari mereka yang tersebut di atas. Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih,
Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama Islam, ya, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Perkawinan erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah loh, Dek. Makanya kita ya, Dek, berlindung ya, Dek. Hindarkan kami ya Allah dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Itu jalannya beda, Dek, ya. Beda dengan orang-orang Islam, beda jalannya dan tujuan hidupnya beda. Dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas larangan yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan bermasyarakat itu biasa saja. Nek pergaulan monggo ya, Dek, ya, kita saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antar umat beragama ini loh, Dek. Pokoknya ojo tawur-tawuran, ojo gelut-gelutan. Wis, jadilah orang Islam yang islami. Kalau non Islam ya jadilah seperti agama yang dianut itu. Kita hidup di Indonesia ya, Dek, beraneka suku ya, Dek, beraneka ragam Dek, bahasa ya, dan beraneka ragam bahasa dan bangsa ini, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Allah mengajarkan supaya kita saling kenal mengenal ya, Dek, ya. Jadi itu yang diajarkan Allah. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan, dan keturunan erat hubungannya dengan harta warisan, makan dan minum, dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam loh, Dek. Jadi nanti kalau kita berumah tangga itu ada harta warisan, Dek, ya. Jadi Islam itu mengatur iki warisane bapak, iki kanggo kanggo adik, kanggo kakak, iku diatur dalam Islam ya, Dek. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan yang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat loh, Dek. Ya apa nek nang donyane seneng-seneng, areke ayu, areke ganteng, ya sugih, berpangkat ya, Dek. Tapi ujung-ujung akhirat nanti disate ning neraka ya aja. Makane aja. Ini berlaku ya generasi muslim ya, muslimah, ojo sampai silang, perkawinan silang itu dilarang sama Gusti Allah ya, Dek. Agamanya masing-masing ya, Dek. Sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat dan terbebas dari api neraka. Itu, Dek, tujuan yang kita harapkan keluarga besar kita, Bapak Ibu dan anak cucu kita, mudah-mudahan selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.